Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua. Gua gak tahu channel apa. Pokoknya channelnya tentang penyakit yang bikin lu serasa mati. Dalam artian kalau lu kedatangan pas penyakit itu, lu ngerasa mau mati hari itu juga. Di penjelasan gua yang sekarang memang mungkin bakal panjang banget. Gue mau jelasin dari awal, kalau kalian mau nonton silahkan. Jadi awal gue punya penyakit ini adalah waktu itu gue futsal itu gue udah biasa 3 kali dalam 1 minggu, 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Memang kalau udah futsal itu kan biasanya di pertengahan kita suka ngerasa apa namanya, ada detak jantung kita memang jadi di atas normal ya. Di atas normal itu dalam artian biasanya normal, jantungnya orang normal itu 50 60 gitu ya. Kalau lagi olahraga atau lagi futsal segala macam biasanya 6, bisa sampai 100 mungkin ya, 100. Nah, nggak seperti biasanya hari itu gua ngerasa aneh banget itu dalam artian gue udah ngerasa nggak enak pas waktu di pertengahan. Makanya gue ke pinggir seperti biasa, gue rebahan. Sebenarnya itu gue udah pemanasan dulu, gue rebahan. Tiba-tiba jantung gue tuh berdebarnya kenceng banget, pokoknya kenceng banget, serasa mau serangan jantung gitu ya. Dari situ gue langsung rebahan, dan teman-teman nggak nyadarin kalau gue itu serasa udah mau collab banget gitu ya, serasa udah mau mati pokoknya hari itu juga. Sampai akhirnya gue cabut, bawa, waktu itu gue bawa mobil, cuman kalau bawa mobil kayaknya bahaya. Terus gue minta temen gue buat nganter. Itu pun temen gue sempat panik banget karena lihat muka gue udah pokoknya udah nggak karuan lah. Karena di situ juga memang gue mikir, wah gue mati nih hari itu juga. Karena yang gue rasain itu sebenarnya susah dijelasin dengan kata-kata, karena biasanya memang hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang mengalami atau mempunyai penyakit ini baru dia mungkin ngerasain. Di video ini gue gak banyak edit, mungkin agak sedikit lama karena gue mau ngejelasin dari awal pertama kali sampai akhirnya. Gue ketemu dua dokter spesialis. Yang satu spesialis dalam, dan beliau sudah sangat tua. Alhamdulillah, beliau itu setelah gue keliling Bandung, panjang ceritanya. Gue setelah punya penyakit ini sekedar cerita dari, jadi biar nanti lu paham, dari gue ngejelasin dari awal sampai nanti akhir gue, dan nanti akan kasih lihat lu bukti apa, hasil tes darah gue, hasil gue selalu ke rumah sakit jam berapapun itu. Karena pas kedatangan jam berapapun, tempat ternyaman gue adalah rumah sakit. Dan di situ gue cuman di suntik penenang mungkin ya, tidur dan disuruh pulang lagi karena gue nggak kenapa-kenapa. Sampai akhirnya gue di Bandung ini udah semua rumah sakit gue datengin. Sebenarnya deteksi apa dari orang rumah sakit, dari dokter itu nggak salah, cuman di hati gue itu nggak pernah puas. Sebenarnya apa yang penyakit gue rasain ini gitu ya, sebenarnya apa sih penyakit ini sampai gue tuh kayak gini gitu. Sampai akhirnya gue ketemu dokter, namanya nanti mungkin gue agak akan sebut, nanti kita bisa konsultasi bareng sama dia karena dia udah jadi langganan gue dan udah baik banget. Itu gelarnya cukup tinggi, dia jadi dosen di Unpad dan di UPI juga, terus sebagai pembicara juga di bidangnya. Terus ada psikiater namanya dokter R, ya gue bilang dokter R karena gue suka sebut dia R kalau di WhatsApp. Dia cukup baik. Kalau gue lagi panik terus gue nge-WhatsApp, dia selalu nenangin gue. Nah, gue lanjut setelah itu, gue dibawa ke rumah sakit terdekat gitu ya, terdekat dari tempat futsal gue. Tempat futsal gue yang biasa gue main di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya di daerah Gede Bage. Rumah sakitnya juga di daerah Gede Bage.
Nah di rumah sakit itu gue cuman disuntik apa, gue nggak tahu lah, disuntik, diinfus, rekam jantung, nggak nyampe setengah jam gue disuruh pulang, dan gue baik-baik aja, dan gue senang-senang lagi di situ. Bahkan dokternya mungkin menganggapnya gue udah mabok kali ya, karena dari situ gue udah senang lagi aja, udah nggak ada perasaan takut lagi, nggak ada, jadi udah seneng, pokoknya udah biasa-biasa lagi aja. Nah gue belum jelasin, di perjalanan gue itu udah nitipin semuanya, nitipin pokoknya gue minta maaf ya kalau punya salah ke semua orang, tolong bilangin, karena gue ngerasa itu akhir dari hidup gue gitu. Nah setelah dari rumah sakit itu, besoknya malamnya gue istirahat biasa-biasa aja. Besoknya pas gue mau kerja itu jam 9, gue inget, gue bangun jam 8, jam 9 gue pegang handphone, belum sempet sarapan apapun, penyakit itu datang lagi. Itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, pokoknya rasanya, aduh gimana yang ngejelasin, pokoknya gue rasanya mau mati hari itu juga. Itu gue sampai kelimpungan, gak ada siapa-siapa, gue bawa motor sampai nerabas lampu merah itu. Kalau Allah udah gak sayang ke gue, mungkin itu gue udah ketabrak mungkin ya, karena gue nerobos lampu merah saking jauhnya dari rumah gue ke rumah sakit. Sebenarnya gue gak ke rumah sakit, gue ke apartemen temen gue dulu buat nganter gue ke rumah sakit tersebut, karena gue ke temen gue itu butuh waktu yang cukup dikit agak lama. Setelah itu gue bawa lagi ke rumah sakit itu, tapi tetap seperti itu. Nah sampai akhirnya, singkat cerita, gue keliling Bandung. Ada salah satu rumah sakit yang nyaranin gue untuk pergi ke psikiater. Di situ sedikit agak sakit hati juga. Kenapa? Karena psikiater itu bukan jad, jadi perasaan gue tuh pikirannya udah, wah gue kan gak gila, ngapain ke psikiater gitu ya. Dan di rumah sakit tersebut itu rumah sakit ke-6, jadi gue persingkat aja ya, rumah sakit ke-6 yang gue datangin. Dan di situ gua diagnosa punya penyakit GERD dan MAH ya, asam lambung gitu ya. GERD itu asam lambung dan MAH itu berbeda. Kalau orang yang punya MAH itu biasanya lukanya di dalam, kalau nggak salah ya, luka di dalam lambungnya. Kalau GERD itu dia, kalau lu makan, jadi sebelum ke lambung itu ada katup yang bentuknya seperti ini. Nah kalau orang normal, dia makan katupnya, dia setelah makanan masuk katupnya gini, dia langsung gini lagi. Nah kalau karena gua punya penyakit GERD, jadi katupnya perlahan, jadi dia makanan masuk, dia katupnya tuh gini. Jadi ada istilah heartburn, jadi sakitnya di tenggorokan, panas segala macam kayak gitu. Nah yang gua heran, gua tuh suka mimpi di hutan, gak bisa keluar, terus ketemu orang banyak pun gak bisa, ke mall juga nggak bisa, pokoknya di tempat riuh orang itu gue nggak bisa. Sampai gue ngerasa ketakutan dan pengen lari. Itu udah beberapa kali gue coba, teman-teman gue udah nyemangatin, lu bisa, ayo lu bisa ke mall gitu. Gue sempet coba ke mall, cuman riuhnya orang, suaranya orang itu di telinga gue itu rasanya udah aneh banget pokoknya rasanya. Dan itu datang lagi penyakit gue itu serasa mau mati juga. Namanya penyakitnya ini anxiety attack namanya, atau panic disorder mungkin ya, atau bahasa Indonesia kecemasan yang berlebih. Nah, oke, dari situ gua 2 bulan gak bisa kemana-mana, gak bisa berkomunikasi dengan orang, hidup yang sangat suram karena gue tiap hari mikirin mati aja pokoknya. Dan alhamdulillah dari situ gue penasaran kan ya, gue cek ke semua dokter, gue cek ke Prodia. Gue takutnya gue tuh orang yang, kalau kata psikiater gue orangnya bagus, orangnya yang suka berpikir panjang, tapi kalau di bidang bisnis atau bidang yang lainnya itu bagus, tapi dalam bidang kehidupan itu nggak bagus. Misalkan gini, lu sekarang nih gue naik mobil mau ke suatu tempat. Nah gue udah ngebayangin di jalan tuh, gue pasti bakal kayak gini, di jalan tuh pasti gue bakal seperti itu. Nah sebenarnya itu nggak boleh, padahal nah itu yang bikin gue
yang bikin gue terus berlarut-larut dalam si penyakit gue itu, si anxiety attack-nya itu. Nah, sedikit penjelasan itu aja dari gue. Nanti gue bakal tunjuk, mungkin kalau misalkan video ini banyak yang nonton, gue sedikit malu memang, karena dari dulu gue pengen sharing penyakit ini, tapi gue malu banget. Gue gak bisa ngomong, pokoknya gue orangnya pemalu, gue gak bisa ngomong depan kamera. Makanya gue ini juga ngumpet-ngumpet di mobil, di parkiran apartemen, pakai handphone kamera depan. Gue malu sebenarnya, cuman gue pengen sampein karena gue lihat di banyak kasus kayak di internet, gue lihat-lihat di YouTube, ternyata banyak juga yang mempunyai penyakit ini. Siapa tahu aja gue gitu ya, yang udah berpengalaman selama 3 tahun lebih, bisa nantinya kedepannya gue bisa ngasih saran, lu tuh harus apa sih gitu ya, lu tuh harus tenang apa ngehadapinya. Karena gue juga berangsur-angsur gak instan bisa seperti ini lagi. Sekarang alhamdulillah gue bisa kerja, uang gue yang selalu kebuang ke rumah sakit, alhamdulillah itu udah keganti lagi karena sekarang gue udah bisa move on dari penyakit ini, walaupun gue masih tetap minum obat dari psikiater yang bentuknya memang psikotropika, karena mau gak mau lu harus minum obat itu gitu ya. Mungkin ada orang yang pernah ngalamin, karena gue orang Sunda ya, jadi ke dokter udah nggak nemu titik terangnya. Gue sampai ke 42 orang. Kalau di Sunda itu namanya apa ya, pananyaan mungkin ya, kalau kalau bahasa Indonesianya nggak tahu. Orang bisa lah, orang pinter lah ya. Orang pinter itu ada dua ya menurut gue. Orang pinter yang berilmu, dan orang pinter yang menyimpang. Yang berilmu itu biasanya ke kiai. Gue pergi ke pesantren, ke kiai. Nah itu nanti gue jelasin di sesi-sesi berikutnya. Itu 43. Dari 43 itu 60%-nya pesantren, 40%-nya ke orang yang bisa ya, mungkin bisa dianggap dukun lah ya. Nah, segitu aja dulu dari gua. Intinya buat lu yang punya penyakit GERD, yang sedikit-sedikit lihat orang mati karena GERD, lu panik. Sedikit-sedikit lihat orang punya mati, panik. Karena gue juga kayak gitu, teman gue mati karena mah. Terus ada salah satu dokter yang pembawa acara di TV itu matinya karena mah, katanya karena asam lambung. Terus ada salah satu senior artis kita yang matinya karena asam lambung. Itu bikin kita down, memang bener. Gue juga down di situ sampai gue gak bisa bukan gak bisa keluar, jadi gue gak bisa move on lagi dari situ. Nah, saran dari gue, lu tetap lanjutin hidup lu, terus berusaha berdoa dan tetap jaga kesehatan gitu ya, jaga kesehatan karena itu yang paling penting. Kalau lu bisa nge-gym, lu nge-gym, gue juga nge-gym kok, tapi nanti gue jelasin dulu. Nanti gue jelasinnya step by step, ini cuman sekedar pembuka, responnya bagaimana gitu ya. Gue pengen tahu yang mempunyai penyakit anxiety attack dan GERD itu ada berapa banyak sih, dan seberapa pengen tahunya kalian sih tentang penyakit ini. Karena nanti gue bakal konsultasi dengan spesialis dalam gue. Nanti gue bisa berbagi cerita, sharing dengan beliau akan ngejelasin lebih detail lagi ke lu. Itu berdasarkan medis, kalau gue berdasarkan pengalaman gue selama 3 tahun lebih. Jadi mungkin dari sisi medisnya ada, dari sisi pengalaman pribadi ada gitu ya. Karena biasanya orang tuh dari segi medis mah gitu-gitu aja, nggak ngerasain yang kita rasain, cuma ngasih obat, betul. Tapi medis juga ada benarnya, tapi kita juga yang ngejalanin sih memang ya kadang sih seperti itu ya. Jadi nanti dari segi medisnya ada, dari psikiater juga ada, karena memang dia baik banget. Dia yang ngasih gue support selama 3 tahun inilah. Udah kayak apa ya, udah pokoknya udah ngebantu gue banget lah. Pas gue di rumah sakit, gue masuk ke rumah sakit udah gak bisa kehitung. Pokoknya gue udah rumah sakit langganan aja, mau jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 malam itu kalau gue lagi kedatangan, pokoknya pengennya ke rumah sakit. Dan teman-teman gue selalu siaga, saksinya teman-teman gue. Nanti gue bakal kasih lihat
bukti lab gua, bukti seluruh lab gua dari Prodia, dari gue sebutin ya, pokoknya dari itu, pokoknya ya labnya yang terkenal, dan gue gak punya penyakit apapun. Gue sempat mikir takutnya gue HIV, takutnya gue apa, karena memang ya pergaulan sekarang lu tau lah ya. Tapi gue nggak sejahat itu dan nggak sekotor itu. Mungkin di situ aja dulu. Mudah-mudahan kalian suka dengan apa yang gue bicarain ya, walaupun karena ini gue bikinnya dadakan, terus gak dadakan sih, sudah direncanain dari dulu pengen ngomong tuh ya, pengen bicara sharing tentang penyakit ini tuh, cuman gue gak ada keberanian, baru berani sekarang. Nah ini cuman pembukaan. Kalau misalkan kalian suka, kalian mempunyai penyakit yang sama, silahkan di like, silahkan di subscribe, nanti biar gue semangat buat ngejelasinnya nanti ke depannya. Gue akan jelasin step by step. Gue tadi udah jelasin dari pengalaman pertama kali gue ya, nanti gue jelasin yang kedua, berarti cara mengatasinya. Lalu selama gue punya penyakit ini itu apa yang gue rasain ya, nanti itu step by step gue atur dulu ya lah ya, kayak gimana lah ya gitu ya. Sekarang gue mau berangkat dulu. Doain gue sehat, gue doain kalian juga sehat, kalian selalu sukses. Yang belum punya jodoh cepet punya jodoh, yang belum sukses cepetlah sukses. Bangun pagi, sholat, berdoa sama Tuhan, terus semangat. Yang belum tercapai cita-citanya jangan ragu, nanti juga kecapai. Sekarang gue hidupin dulu mesinnya. Sampai ketemu lagi di channel gue kasih namanya tanpa channel. Oke, bye.